kumpul ya di Elbas. Sholatnya gimana, Bu? Sholat sekalian aja bawa mukena ke bawah, habis briefing langsung sholat dulu. Jam 12.15 yang tadi habis sholat langsung ke lantai 4 kalau mau makan. Sambil makan boleh, kalau lantai 4 buat briefing ya. Oke. Nanti yang stand makanan boleh makan dulu karena kamu habis itu nias-nias sampai jam 3 sambil nunggu si Jepangnya datang. Tapi nanti yang buat penyambutan kalau sepi yang nunggu di bazar makanan boleh barengan ikutan nyambut di depan, rame-ramein aja ya. Oke. Badi itu ngapain sih, Bu? Badi. Ya nemenin aja. Udah bawa souvenir nggak ibu? Waktu itu. Baru mau beli ntar mau di Meksiko. Topi baru, topi ini. Selalu lah, yang penting ibu udah bilang Badi tuh harus bawa souvenir buat kenang-kenangan di dia. Kan ada 2 tuh, minimal 1 lah orang yang bawa. Jangan dua-duanya samsek nggak ngasih apa-apa. Apa? Iya, Buat yang tadi kan satu orang Jepangnya 2 orang. Itu kita milihnya bebas aja. Nanti sama Pulpa diatur. Pas briefing. Ya udah langsung siap-siap. Kalau yang di kelas-kelas pembelajaran langsung, oh ya di kelas ini, kelas ini nggak dipakai. Yang kelas di bawah 3 kelas harus steril, harus bersih barang-barang. Kali ibu info itu di atas ini nggak bisa sih. Bu yang nggak Badi, udah belajar biasa ya. Belajar biasa. Ini apa itu kan makanan. Dan siapa yang datang? Dari mana dari yang datang? Oke, sebelum mulai bisa nggak ini biar dicoret-coret, ininya dibuka aja. Wow. Nah, biar bisa dicoret-coret. Oke, thank you. Sabar. Sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu. Dipimpin sama ketua kelasnya ada nggak? Bentar. Wakilnya? Bentar. Oke, ya. Bar. Satu dari gambar. Satu. Bar. Please. Ntar pas duduk lu dempet ke sini ya. Oke. 2. Oke. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Assalamualaikum. Oke, kita bahas tentang struktur ya. Semuanya dicatat baik-baik, ditulis pembahasan lanjutan, tanggalnya jangan lupa. Kemarin kan pembahasan tadi ya. Sekarang lebih ke struktur virusnya. Sebelum ke struktur virus, kita bahas dulu nama dan jenis virusnya. Oke, Ibu mau tanya sama yang udah baca pasti Kiana. Baca belum? Virus A itu virus apa, guys? Kiana, virus apa? Virus Apa? adenovirus. Adenovirus. Wow, apa itu adenovirus? Wow. Adenovirus itu nama kelompoknya, tapi adenovirus itu bukan kelompok ini. Kalau kelompok ini disebutnya depannya R apa? Retrovirus atau keluarga dari Retroviridae. Retroviridae. Ya, ini nama kelompoknya, guys. Nama kelompoknya. Jadi virus juga ada penamaan. Jangan dikira virus nggak punya nama. Tapi yang ngebedain virus dengan organisme lain, virus nggak punya kingdom, virus nggak punya kelas, virus nggak punya ordo. Dia hanya punya apa? Dia hanya punya apa? Family. Kenapa? Buat apa? Mau ngapain? Yang jadi body Jepang gimana? Kenapa? Yang jadi body Jepang gimana? Ya, 5. Belum ada info lagi. Belum ada. Hah? Iya, pakai baju batik.
Yang body pakai baju batik. Wah, di luar pakai batik. Ya, kelompoknya ini masuk tadi apa? Family. Familinya Retroviridae, biasanya disebut kelompok retrovirus. Nah, virus yang ini virus yang menyebabkan AIDS. Jadi apa? Virus apa? Virus yang menyebabkan AIDS namanya virus apa? HIV. Jadi ini gambar jenis virus HIV. Nah, retrovirus selain HIV ada jenis virus-virus yang lain. Apa aja yang menyebabkan pilek? Berarti apa? Influenza. Nah, influenza. Ada apa lagi selain temannya virus influenza yang menyebabkan ISPA juga yang kemarin? Corona. Virus yang bentuknya kayak gini disebutnya corona. Makanya dia berbentuk apa? Kalau disebutkan bentuk Mahkota. bulat. Corona itu nama virusnya, bentuknya bulat. Dan kenapa namanya corona dari bulat yang kayak matahari? Makanya namanya corona. Dari bahasa inti dari matahari. Mirip bentuknya kayak matahari bulat, bentuk kayak gini. Ya, selain HIV tadi ada apa aja? Influenza, corona yang termasuk kelompok dari retrovirus. Udah paham belum? Jadi retrovirus itu kelompoknya family retrovirus. Nama jenisnya HIV, lalala, influenza, corona itu jenis virusnya. Nah, virus nggak cuma berdasarkan bentuk atau klasifikasi, ya. Virus juga dikelompokkan. Yang ketiga, virus dikelompokkan berdasarkan kandungan apa? Materi genetik. Nah, kalau kayak gini berarti dia termasuk virus apa? Materi genetik ada apa tadi? Kalau di virus kemarin ada banyak atau ada cuma 2 or 3 or banyak lebih dari 3? Materi genetik. Ada berapa Nadine? Sebutin aja, tangan udah begini nggak nyebutin. Apa Jihan? Ada berapa materi genetik virus? Hanya 2. DNA or RNA. DNA atau RNA. Nah, khusus yang ini disebut virus apa? Ada tahu nggak? Virus apa? Apa Alaska? RNA. Dia termasuk materi genetiknya adalah RNA. Mungkin nggak Bu influenza RNA juga? Mungkin. Mungkin juga nggak Bu influenza itu DNA? Mungkin. Karena setiap satu virus hanya memiliki satu materi genetik. Perbedaan DNA sama RNA-nya udah belajar belum? RNA cuma yang satu ini. Oke, perbedaannya kalau mau ditanyakan. Perbedaannya pertama, rantainya. Kalau DNA rantainya apa? Double. Kalau double berarti apa? Ganda. Tapi gandanya harus helix ya. Helix itu apa? Helix itu melingkar. Jadi nggak lurus begini, makanya namanya double helix. Helix itu melingkar, kayak bentuk DNA yang ada di gambar-gambar, ya, oke? Double alias ganda dan helix. Kalau RNA, oke, single helix, single ya. Iya. Single helix atau tunggal. Oke, lanjut yang kedua dari gugus gula pentosanya. Mereka berbeda. Dari singkatan DNA. DNA singkatannya apa? Ada tahu nggak? D-nya apa? NA-nya ini sama. Nukleoasid. Nukleid Acid. Yang ngebedain D sama R. D sama R itu disebutnya gula pentosanya. Kalau D-nya namanya apa? Deoksiribosa. Jadi DNA itu gula pentosanya namanya deoksiribosa. Kalau RNA gula pentosanya namanya apa? Ribosa aja. Udah paham? Nah, terus nih buat belajar. Ini pengetahuan. DNA punya sifat
bisa mensintesis siapa? Mensintesis Bisa bikin RNA. Dengan cara apa waktu itu Ibu bilang? Mengcopy salah satu rantainya. Salah satu rantai DNA-nya. Terus DNA punya sifat apa lagi? Bisa DNA Bisa balik ke Replika diri sendiri. dirinya sendiri, nggak boleh lupa. Dengan cara apa kalau DNA bisa mereplikasi dirinya sendiri? Mengcopy dua-duanya. Sodik pinter banget. Jadi kalau ada virus RNA, logis nggak virus ini mutasi dari DNA-nya virus yang lainnya? Mungkin. Karena DNA sifat dari genetisnya adalah bisa membuat RNA. RNA bisa buat DNA nggak? Ada kemarin nanya, Bu, ada 2 RNA double terus jadi DNA. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi DNA itu benar-benar jadi apa? Pusatnya, bosnya, sifat genetika. Dia nggak bisa diatur sama siapapun. Dia diatur sama dirinya sendiri. Paham? Makanya RNA itu sintesisnya diatur oleh DNA. Depan ya? Oke. Ini perbedaannya. Ada pertanyaan? Untuk ini? Nah, sekarang yang B. Yang B itu disebut virus apa? Udah tahu nggak? Dia nggak punya keluarga. Karena dia yang punya dia doang. Dia nggak punya kelompok keluarga seperti kayak retrovirus terdiri dari virus ini enggak. Dia cuma satu. Apa namanya? Apa? Bakteriofage. Cari tahu kenapa dia namanya bakteriofage. Dari bahasa bakteri sama fage. Harusnya sih kamu tahu. Jadi asal dari kalimat bakteriofage itu, kenapa dia namanya bakteriofage? Karena maknanya dari bakteri sama fage. Kan kita belajar. Bakteri udah pasti. Fage itu fage, profag, fage itu apa fage? Fage itu apa? Virusnya. Iya, apa namanya? Virus atau virion. Kalau bakteri ya udah bakteri, jangan dihafal. Kalau ditanya apa itu bakteriofage, jadi logikanya apa kalau bakteriofage, Rozan? Ya, I know that. Bakteriofage. Jadi apa yang menggambarkan bahwa kenapa dia namanya bakteriofage? Virus yang kayak bakteri. Apa? Virus yang kayak bakteri. Bukan virus yang kayak bakteri. Udah hampir benar. Virus yang bukan kayak. Virus itu punya daya apa? Virulensi infeksi. Berarti virus yang hanya menginfeksi siapa? Bakteri. Mana doang? Bukan mirip. Virus nggak akan mungkin mirip sama bakteri. Udah beda. Berarti di sini virus yang cuma bisa menginfeksi siapa? Bakteri. Berarti virus yang kayak gini bisa menginfeksi sel inang kayak manusia sama hewan nggak? Nggak bisa. Berarti dia spesialisasi virus yang menginfeksi apa? Bakteri. Maka namanya apa? Bakteriofage. Kenapa nggak bisa infeksi manusia? Dari bahasanya udah kayak gitu. Berarti dia spesifik Oh, untuk cuma ke bakteri bakteri. aja. Kan udah begitu paketnya. Mengerti? Kalau dibilang bentuk berarti ini bentuknya apa? Ini kan namanya bakteriofage itu namanya. Berarti dia bentuknya apa? Arachnoida. No, kapsid itu adalah strukturnya. Ibu nanya bentuknya. Kalau kayak gini bentuknya apa? Kalau ini kan bulat. Kalau ini apa? Apa itu? T. Jadi virus T hanya bisa menginfeksi bakteri. Maka dia namanya bakteriofage. Kalau dia bisa menginfeksi sel inang lain, boleh nggak disebut nggak bakteriofage? Nggak boleh. Itu berarti sifat dasarnya si virus tersebut. Mengerti? Berarti pertanyaan Mas Titi bisa dijawab dong. Karena sifat dasarnya apa? Hanya menginfeksi. Gak mungkin dia bisa menginfeksi manusia. Dan berdasarkan materi genetiknya, dia termasuk virus apa? DNA. Cari jenis-jenis virus DNA yang lainnya selain virus T.
Tapi ini ibu kasih clue-nya ada dua. Yang RNA-nya mewakili HIV, yang DNA-nya mewakili bakteriofage. Understand? Jadi virus T itu kelompok bakteri. Virus T itu bentuknya say. Namanya bakteriofage. Dan nama itu karena apa tadi prinsip dasarnya virusnya hanya Infeksi bakteri. Ya, itu. Namanya nama virus bakteri. iya bakteriofage. Tapi kelompoknya nggak ada. Tadi kan dia bilang dia nggak punya kelompok karena spesifik bentuknya kayak gini namanya ini doang. Dia doang yang kayak begini nggak ada yang lainnya. Mengerti? Lanjut. Dari sini strukturnya. Yang nomor 3 apa Akbar? Nomor 3 apa Akbar? Belum punya ini. Di kapsit ini. Belum ngerjain. Orang kamu udah ngerjain. Oh itu masalah ekor ya, Bu. Ekor. Nomor 3 ini. Siapa yang tahu? Akar. Nomor 3 ini akar. Apa? Jarum penusuk. Jarum penusuk berarti dia punya fungsi apa? Akbar pakai logika. Kalau jarum penusuk Oh, berarti buat apa? masuk. Bukan buat masuk, buat menginjeksi. Oh. Menginjeksi. Nah, yang nomor 1 tadi dibilang sama sinastiti. Apa nomor 1? Kapsit kan ya. Kapsid. Kapsid fungsinya buat apa? Apa? Melindungi materi genetik. Itu kapsid. Oke ya? Kalau yang nomor 4, apa nomor 4? Selubung ekor. Selubung ekor. Good. Kalau selubung ekor berarti ada serabut ekor. Serabut ekor yang mana? Nih serabut ekor. Kurang nggak, Bu? Dia nggak boleh disebut kaki, tapi namanya ekor. Makanya yang satu selubung, yang satu serabut, karena fungsinya berbeda. Kalau selubung ekor fungsinya buat apa? Lihat dari gambar. Ini kepala, ini kaki, berarti di sama penusuk. Berarti selubung ekor lebih tepatnya apa? Kalau dibentuk T, buat penghubung antara kapsid sama jarum penusuk. Lebih tepatnya nih bagian sini nih ada yang disebut lempeng dasar. Berarti dia menghubungkan selubung dari kapsid ke lempeng dasar. Ini yang kotak ini nih. Nah, lempeng dasar buat apa? Lihat, lempeng dasar buat nempelin apa nih? Ekor. Serabut ekornya. Lempeng dasar sebagai tempat buat nempel serabut ekornya. Berarti serabut ekor fungsinya buat apa? Gokin siapa nih? Nih nomor 2. Klik buat nempel. Dua itu apa tadi? Sel inang. Nomor 2 itu sel inang. Tapi lebih tepatnya apa? Membran or dinding. Membran. Dindingnya bagian luar boleh lah. Mau dinding or membran. Tapi lebih tepatnya ini kalau di bagian dalam berarti membran. Membran sel apa? Bakteri atau sel manusia? Membran sel bakteri. Nah, berarti serabut ekor buat apa? Nempel. Menempel. Berarti fungsinya buat apa? Absorpsi. Udah paham? Udah paham belum? Ulang Farel. Farel, dari nomor 1 Farel. Biar gak ngantuk, Farel lagi ngantuk. 1 apa? Fungsinya? Untuk mencari DNA-nya untuk bakteri. Pintar. Terus nomor 2-nya tadi apa Farel? Membran bakterinya. Oke, nomor 3-nya? Itu jarum penusuk untuk Fungsinya? injeksi ke selnya. Oke, kalau yang nomor 4 Farel? Selubung ekor itu untuk menempel ke Selubung apa serabut? Nomor 4. selubung ekor. Selubung ekor fungsinya tadi apa yang disampaikan Sodik? Ingat nih, bagian ini sama yang kotak ini di sini. Tadi apa namanya? Nama serabut ya. Oke, bukan jarum tapi lebih ke lempeng dasar. Lempeng dasar sama kapsid. Oke, coba Jihan biar nggak ngantuk. Tambahannya tadi apa selain 1, 2, 3, 4? Tadi Jihan yang belum ada di sini.
serabut ekor. Yang mana serabut ekor? Oke, yang ini ya, yang A. Terus ada apa lagi tambahannya? Jihan, yang belum? Nih. Oke, berarti yang B ya. Lempeng dasar. Fungsinya buat apa mereka semuanya? Jangan menusuk. Serabut ekor buat apa guys? Nempel ke sel inang. Si virus nempel ke sel inang pakai serabut ekor dengan cara absorpsi. Paham ya Jihan? Kalau lempeng buat apa Jihan tadi? Buat tempat serabut ekornya. Udah ngerti belum? Udah paham ya? Oke. Ada pertanyaan untuk virus T? Tadi sel inang berapa? Sel inang ini di bagian membrannya. Ya. Buat apa? Menginjeksi berarti ya sel inangnya. Nah, yang ini nih, virus ini. Kan udah ada bagiannya. Berarti ditanya nih, materi genetiknya fungsinya sebagai apa? Ada tahu nggak? Ayo, materi genetik suatu virus fungsinya buat apa? Rohnya tuh di situ. Jadi virus kalau nggak punya itu yang is nothing, nggak jadi apa-apa. Jadi materi genetik buat apa? Bikin virus. Lebih tepatnya apa? Replikasi. Buat apa? Replikasi. Atau buat apa? Reproduksi. Jadi kalau ditanya materi genetik nggak cuma nyimpan informasi gen, tapi utamanya apa? Reproduksi. Karena ketika injeksi yang dimasukin apa? Bukan kapsidnya, bukan serabut ekornya. Paham? Kayak gitu. Ya, balikin ke situ. Lanjut. Selubung protein mirip ya sama kapsid. Jadi kapsid di sini dia tersusun atas protein. Kalau ditanya penyusun kapsid apa? Protein. Kalau ditanya penyusun kapsid adalah protein. Berarti fungsinya sama ya, sama sini ya, buat melindungi materi genetik. Nah, sekarang kapsul. Kapsul ini disebutnya sampul. Nah, selain materi genetik, bentuk sama klasifikasi, virus juga dikelompokkan dengan bilang ada tidaknya sampul virus. Yang ini berarti punya sampul apa enggak? Punya. Makanya disebutnya pakai baju. Nah, yang ini nggak punya sampul kan? Berarti disebut apa? Virus telanjang alias nggak pakai baju. Oke? Jadi kalau ditanya virus telanjang apa? Contohnya ini. Ada virus yang lainnya yang nggak punya sampul virus. Understand? Nah, coba Ibu mau nanya sama sampingnya Maira. Bedanya apa sih selubung kapsid sama membran membran virus atau sambul virus? Dua-duanya sama-sama melindungi, tapi yang dilindunginya berbeda. Coba, kamu apa? Tadi apa selubung? Selubung kapsid sama membran virus atau sampul virus. Pakai logika, lihat gambar. Kalau tadi kapsid melindungi apa Ibu bilang? Kapsid sama materi genetik. Nah, berarti kalau sampul virus Melindungi selubung. supaya tahu, lihat gambar apa? Lindungin virus secara keseluruhan. Jadi buat melindungi virus secara keseluruhan berarti ada membran atau sampul virus. Untuk virus yang memiliki apa? Sampul. Kalau yang nggak punya sampul ngelindungin dirinya bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Berarti beda dong daya virulensinya antara yang punya membran sama nggak punya. Udah paham? Ada pertanyaan? Selesai. Apa? Bedanya cuman dia ngelindungin apa? Lu punya jawaban, lu punya Penyusunnya jawaban yang sama, proper. sama-sama protein. Gimana?
kapsid tersusun atas protein, membran juga, sampul juga tersusun atas protein. Apa? Penyusunnya sama, tapi nanti ada spesifiknya lagi. Tapi fungsinya yang berbeda. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Boleh dicatat dulu. Kenapa Gali? Sama belakangnya juga. Oke, siap. Kapsul virus di sini disebutnya sampul virus. Nah, virus selain ada bedain materi genetik tadi, ada virus DNA, ada virus RNA, kemudian ada yang bulat, ada yang bentuk T, berdasarkan bentuk, ada yang klasifikasi yang punya famili, sama yang nggak punya famili. Nah, sekarang penamaan virus juga didasarin oleh yang keempat. Ada tidaknya sampul virus. Sampul virus tuh kayak pembungkus virus. Nah, kalau yang ini punya pembungkusnya, makanya disebut virus bersampul. Nah, yang di sini lihat strukturnya, dia punya pembungkus sampul virusnya nggak ada. Makanya dia disebut virus yang tidak bersampul alias virus telanjang. Dan fungsi virus di sini fungsi sampul virus, kalau kapsid kan dia letaknya di dalam nih kapsid kan. Nah, kapsid itu dia lebih melindungi materi genetiknya. Karena sampul virus ini letaknya paling luar, logikanya berarti sampul virus fungsinya buat apa? Melindungi virus secara keseluruhan. Berarti logikanya dia tingkat virulensinya bisa dijaga sama siapa? Sama si sampul. Yang ini nggak punya sampul, makanya tingkat virulensinya kayak gimana? Bisa jadi pertanyaan Trinika, kenapa dia hanya bakteri doang? Karena dia nggak punya sampul. Jadi dia nggak kuat menginfeksi siapa? Sel inang, manusia, hewan. Logikanya kayak gitu. Paham ya? Dah, tulis. Selesai Rafa, dimatiin dulu tak kepanjangan. Oke, Bu.